Antisipasi perang antara Amerika Serikat dengan Iran pecah, Jerman dan Australia mengambil langkah tegas. Jerman dan Australia menyerukan kepada warganya yang berada di Israel dan Lebanon untuk mengambil langkah pencegahan keamanan. Pada Rabu 25 Februari, Kementerian Luar Negeri Australia meminta keluarga diplomat di Israel dan Lebanon untuk meninggalkan kedua negara tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kedutaan Besar Jerman di Tel Aviv. Kedutaan Besar Jerman mendesak warganya yang berada di Israel untuk segera pergi dari negara tersebut. Bagi mereka yang memilih menetap di Israel dan Lebanon, maka harus bersiap tidak bisa pergi karena kemungkinan jalur udara ditutup akibat serangan Iran. Jerman juga mengimbau warganya untuk menimbun persediaan makanan dan membiasakan diri dengan lokasi perlindungan. Selain itu, pemerintah Jerman juga meminta warganya yang ada di Israel untuk memasang aplikasi peringatan serangan rudal di ponsel masing-masing. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Jenewa pada Rabu 25 Februari waktu setempat. Araghchi siap menghadapi Amerika Serikat dalam diskusi nuklir penentu perang regional. Kedatangan Araghchi disambut oleh sejumlah diplomat Iran dan pejabat dari Kementerian Luar Negeri Swiss. Araghchi bakal mewakili Iran untuk melaksanakan negosiasi nuklir putaran ketiga dengan Amerika Serikat. Diskusi nuklir putaran ketiga ini bakal menjadi penentu pecahnya perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump kerap mengancam bakal menyerang Iran jika kesepakatan nuklir tidak tercapai. Pihak Trump ingin Iran mengurangi pengayaan materi nuklir hingga nol dan membatasi produksi rudal balistik. Sementara itu, Iran konsisten membantah negaranya berambisi membangun senjata nuklir. Mereka menegaskan pengayaan uranium yang dilakukan itu hanya dipakai untuk energi sipil dan penelitian sebagai hak kedaulatan. Cina mengomentari sikap Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Cina mengkritik kerjasama tersebut karena salah satu klausul perjanjian berpeluang membahayakan kepentingan perdagangan dengan Indonesia. Klausul tersebut adalah mengatur Indonesia akan menyesuaikan kebijakan jika Amerika Serikat memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap negara ketiga dengan alasan keamanan ekonomi dan nasional. Artinya, jika Amerika Serikat mengenakan bea masuk, kuota, atau larangan impor terhadap negara lain, maka Indonesia diharapkan mengambil pembatasan yang sejalan. Hal itu dilakukan agar hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat tetap terjaga. Selain klausul tersebut, perjanjian itu juga mengatur agar Indonesia tidak membuat kebijakan yang merugikan kepentingan dagang Amerika Serikat. Menanggapi klausul itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning mengatakan bahwa kerjasama perdagangan seharusnya saling menguntungkan. Menurutnya, kerjasama perdagangan seharusnya tidak menargetkan atau merugikan pihak ketiga. Cina mengingatkan Indonesia agar kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat itu tidak digunakan untuk menekan atau membatasi pihak lain. Militer Iran menggelar latihan tempur berskala besar di tengah ancaman serius agresi militer Amerika Serikat. Dalam latihan itu, Iran melibatkan drone, kapal perang, kendaraan amfibi, rudal, hingga roket dan artileri. Latihan tempur itu dilakukan oleh Angkatan Darat Garda Revolusi Iran di Teluk Persia. Komandan Angkatan Darat Garda Revolusi Iran menyatakan latihan tersebut digelar untuk merespon ancaman Amerika Serikat. Latihan tersebut juga merespon kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat di Timur Tengah. Minggu lalu, Angkatan Laut Iran juga melakukan latihan militer di kawasan Teluk dan sekitar Selat Hormuz. Pasukan darat Iran melaksanakan latihan militer dengan fokus utama pada peningkatan kesiapan tempur dalam menghadapi ancaman luar. Latihan ini menjadi sorotan karena menampilkan sejumlah senjata tempur Iran modern dan canggih. Salah satunya adalah rudal balistik Resvan dengan drone bunuh diri Shahed 136. Rudal Resvan disebut mampu mengirimkan data sasaran secara real time kepada unit drone untuk melakukan serangan presisi tinggi. Latihan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari artileri, unit lapis baja, hingga peperangan elektronik.